Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Nama Davide Frattesi dari Sassuolo dikabarkan muncul dalam daftar target AC Milan untuk mengisi posisi gelandang tengah sepeninggal Frank Kessie. Lubang di lini tengah Rossoneri masih perlu diisi setelah kepergian Kessie ke Barcelona dengan status bebas transfer dan bukan rahasia lagi bahwa target utama manajemen selama beberapa bulan terakhir adalah Renato Sanches. Kendati demikian, persaingan dari Paris Saint-Germain telah membuat transaksi tersebut semakin rumit sehingga seiring berjalannya waktu Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah mempertimbangkan alternatif-alternatif jika memang harus lempar handuk dalam perburuan bintang Lille tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuttosport, Frattesi telah muncul dalam negosiasi yang digelar Kamis 21/7 kemarin pada pertemuan yang digelar di Casa Milan antara agen Giuseppe Rizzo dan Maldini plus Massara selaku Direktur Il Diavolo. Topik utama dalam pertemuan tersebut sejatinya adalah peluang transfer pinjaman Daniil Maldini ke Hellas Verona dan pembaharuan kontrak Sandro Tonali, namun selama prosesnya, nama gelandang Neroverdi juga disinggung. Memang ada negosiasi saat ini, tetapi hanya penggalian informasi sederhana yang dilakukan meskipun permintaan harga klub Emilia tersebut masih di angka 30 juta euro atau rp 460 miliar. Jika pilihan Sanches benar-benar pudar, Milan kemungkinan akan berupaya melakukan pendekatan dengan Sassuolo untuk mencapai kesepakatan transfer Frattesi. Akan tetapi, langkah tersebut juga perlu perjuangan serius mengingat rival Serie A mereka bukan lawan mudah dalam negosiasi. Elliott Management bertekad meninggalkan AC Milan secara mengejutkan dengan siap membiayai transfer Charles de Ketelaere dari klub Brugge musim panas ini. Rossoneri secara resmi memberikan konfirmasi mengenai akuisisi klub oleh Redbird Capital pada tanggal 1 Juni lalu setelah Elliott Management memutuskan menjual sebagian besar saham mereka. Raksasa Serie A tersebut lantas mengumumkan transaksi yang sangat dinantikan tersebut melalui website mereka, dan pernyataan tersebut menyebutkan transisi ke pemilik baru akan dilakukan sepanjang musim panas ini dengan waktu penutupan diperkirakan tidak melewati September tahun 2022. Tuttosport lantas memberikan ulasan khusus yang menyorot bagaimana keluarga Singer ingin meninggalkan kesan positif di mata fans. Sebelum menjual sebagian besar saham Milan ke Redbird, sang pemilik berharap bisa menutup era mereka di klub dengan rekrutan besar, yakni memboyong de Ketelaere, yang akan menjadi pemain termahal dalam sejarah kepemilikan mereka. Sebagaimana diketahui bersama, pemain internasional Belgia tersebut merupakan salah satu target utama Rossoneri untuk memoles lini serang mereka pada bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi, perlu dana besar untuk mewujudkannya mengingat klub Brugge menginginkan tebusan setidaknya 30-35 juta euro atau rp 460-535 miliar agar bersedia melepas bintang mereka. Elliott disebut-sebut siap mendanai transfer de Ketelaere sebagai hadiah perpisahan sebelum benar-benar melepas kepemilikan mereka terhadap Milan setelah mengantarkan klub meraih Scudetto musim lalu. Eintracht Frankfurt dikabarkan telah memasang banderol terhadap Evan Dika menyusul rumor ketertarikan AC Milan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri kemungkinan akan dapat mengamankan servis Dika dengan harga diskon pada bursa transfer musim panas ini, jika pemberitaan yang beredar dari Jerman belakangan ini benar adanya. Sebagaimana yang dikemukakan bersama, Milan sedang menjelajah pasar untuk mencari bek tengah baru dan setelah berulang kali dikaitkan dengan Sven Botman, yang akhirnya bergabung Newcastle United, dan Japet Tanganga dari Tottenham Hotspur, nama terpanas yang masuk dalam radar klub adalah bintang Eintracht Frankfurt. Menurut pemberitaan yang dikemukakan oleh surat kabar Jerman Frankfurter Rundschau melalui Pasquale La Regione, Direktur Olahraga klub Bundesliga Markus Krose menjawab sambil berkilas saat ditanya mengenai situasi pemain asal Prancis tersebut dengan menyatakan, "Mari kita lihat apa yang akan terjadi." Sementara itu, outlet tersebut melanjutkan bahwa Eintracht Frankfurt belum menerima tawaran resmi untuk Dika, tetapi mengingat kontraknya akan berakhir dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun lagi, mereka mungkin akan mengizinkan bek tengah 22 tahun tersebut dengan tebusan antara 12-15 juta euro atau rp 184-229 miliar, yang berada di bawah nilai pasarnya yang sesungguhnya.
Menarik disaksikan apakah Rossoneri akan benar-benar mengambil langkah serius untuk memboyongnya pada bursa transfer musim panas ini atau justru memilih target lain. AC Milan mengaku kalah dari tim asal Hungaria, Zalai-Gersegi dalam duel uji coba pramusim di ZTE Arena, Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Rossoneri takluk dengan skor 2-3. Pertandingan ini tampak masih jadi ajang utak-atik Stefano Pioli. Milan tidak bermain maksimal, khususnya lini belakang yang cukup kerepotan menghadapi gempuran lawan. Laga belum genap berjalan 30 menit, Zalai-Gersegi sudah unggul 3 gol. Setelahnya Milan perlu berjuang memperkecil kedudukan melalui aksi Olivier Giroud, 30, dan Rade Krunic, 86. Hasil ini tentu bakal jadi pelajaran untuk Pioli dan skuadnya. Sang juara Serie A perlu bekerja keras untuk segera meningkatkan level. Pertandingan baru dimulai dan Zalai-Gersegi langsung membuat kejutan. Tim asal Hungaria ini unggul cepat lewat gol Ubo Chioma saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Zalai-Gersegi 1-0 AC Milan. Milan langsung membalas dengan meningkatkan tempo serangan. Hingga menit ke-20, para penyerang Milan bergantian mendapatkan peluang, tapi tidak ada gol. Menit ke-24, Milan justru kebobolan gol kedua. Skema bola atas, umpan sundulan Kalno Kikis dituntaskan sundulan jarak dekat Moxie. Gol, Zalai-Gersegi 2-0 AC Milan. Unggul 2 gol membuat Zalai-Gersegi kian percaya diri. 4 menit berselang, Tajti mencetak gol ketiga timnya dengan sepakan dari luar kotak penalti. Gol, Zalai-Gersegi 3-0 AC Milan. Tertekan, Milan akhirnya bisa membalas 1 gol di menit ke-30. Hadiah penalti dituntaskan Giroud dengan eksekusi sempurna ke sudut kiri atas. Gol, Zalai-Gersegi 3-1 AC Milan. Milan terus mencoba melawan di sisa babak pertama, tapi tidak ada gol tambahan. Skor 3-1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Babak kedua, permainan Milan sulit berkembang karena pergantian pemain besar-besaran. Skor tetap 3-1 hingga pertengahan menit ke-70. Menit ke-86, Milan akhirnya memperkecil kedudukan. Operan Atli dituntaskan Krunic dengan sepakan ke kaki kanan ke sudut kanan atas. Gol, Zalai-Gersegi 3-2 AC Milan. Direktur Eintracht Frankfurt, Markus Krose, mengakui bahwa AC Milan sedang memantau bek andalannya, Evan Dika. Namun, Krose memastikan bahwa belum ada proposal yang masuk. Kami memahami bahwa ada ketertarikan dari Milan. Tapi, sejauh ini belum ada proposal transfer yang masuk, kata Krose kepada Sky Sports. Namun, Milan tak sendirian dalam perburuan Dika. Bek 22 tahun tersebut juga memantik minat klub Inggris, Tottenham Hotspur, yang mencari bek tengah berkaki kiri. Frankfurt dikabarkan menginginkan 25 juta euro untuk jasa Dika. Tapi dengan kontrak yang tinggal menyisakan setahun, Milan kabarnya hanya ingin 15 juta euro untuk bek asal Prancis tersebut. Dika tampil sensasional bagi Frankfurt musim lalu. Ia mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 4 gol dan 4 assist dan membantu Frankfurt meraih Liga Eropa. Milan tengah berjuang saingi Barcelona demi dapatkan wonderkid Aston Villa, Carney Chukwuemeka, di bursa transfer musim panas ini. Berita yang diungkapkan The Athletic menyebutkan, Chukwuemeka tengah menjadi subjek ketertarikan Rossoneri yang ingin memboyongnya jelang bergulirnya musim 2022-23. Pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi incaran Barcelona, walaupun peminat lain bisa gelontorkan 20 juta pound sterling atau sekitar $360 miliar untuk membawanya pergi dari Villa Park. Carney Chukwuemeka gabung Aston Villa dari Northampton Town pada tahun 2016, dan sudah alami naik turun perjalanan karirnya di sepak bola sejak saat itu. Pemain internasional Inggris U19 itu menjadi salah satu dari pemain muda dengan prospek yang paling menjanjikan di Eropa dan telah memulai debutnya dengan skuad utama Villa musim lalu, sebelum tampil 15 kali lagi. Pemain 18 tahun itu juga menjadi pemain penting bagi timnas Inggris di ajang kejuaraan Eropa U19 musim panas ini, di mana penampilannya kemudian menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Dengan Chukwuemeka yang hadapi masa depan yang tak pasti di Aston Villa karena ia telah memasuki tahun terakhir dari kontraknya, Milan dan Barca pun ingin merekrutnya. Masa depan Sandro Tonali di AC Milan tampaknya bakal berlangsung lama. Pemain berusia 22 tahun itu sedang membicarakan kontrak baru di Rossoneri.
Tonali baru didatangkan dari Brescia awal musim 2020-2021. Namun, pemain yang dijuluki sebagai The Next Pirlo ini bisa memberi dampak instan. Lini tengah Milan sangat terjaga keseimbangannya dengan kehadiran sang pemain. Tonali juga jadi salah satu komponen penting yang membantu Rossoneri mengamankan titel Serie A 2021-2022. Oleh karena itu, laporan jurnalis Italia Daniele Longo mengatakan agen sang pemain Giuseppe Rizzo mendatangi Dewan Petinggi klub. Tujuan pertemuannya adalah membahas perpanjangan kontrak Tonali. Dalam laporan Calcio Mercato, Rizzo tiba di Casa Milan pada Jumat 21/7 malam WIB. Kedatangan sang agen diyakini akan membahas dua pemain sekaligus. Nama pertama yang akan dibahas adalah Tonali. Gelandang bertahan itu diyakini bakal diajukan untuk kontrak baru di Milan. Pemain lainnya adalah Daniel Maldini. Beda halnya dengan Tonali, Maldini sedang diambang pintu keluar Milan dan hendak menuju Hellas Verona. Kontrak Tonali di Milan sebetulnya masih sangat aman. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan itu masih ada sisa 4 tahun atau sampai 2026. Maka dari itu, laporan yang sama menyebutkan pertemuan nanti akan membahas soal perpanjang kontrak selama 2 tahun. Ada pula peningkatan gaji. Belum ada informasi lebih lanjut ada berapa banyak kenaikan gaji yang diterima Tonali. Begitu pula dengan klausul kontrak lainnya. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tengah membidik bek milik AS Roma, Roger Ibanez. Milan sedang memburu bek tengah baru. Hal tersebut sudah mereka lakukan sejak musim lalu. Tepatnya setelah Simon Kjaer cedera. Mulanya Milan ingin mendatangkan Sven Botman dari Lille. Namun Lille masih enggan melepasnya pada pertengahan musim. Tapi pada akhirnya, Milan gagal mendatangkan Botman karena kalah bersaing dengan Newcastle. AC Milan kemudian membidik bek lainnya. Sempat muncul nama Gleison Bremer, defender milik Torino. Bremer sebenarnya sudah pernah dikaitkan dengan Milan. Namun Rossoneri harus bersaing dengan Inter Milan dan Juventus. Namun Milan tampaknya kurang serius mengejar Bremer. Bek asal Brasil itu akhirnya malah merapat ke Juventus. AC Milan kini disebut punya target baru. Rossoneri dikabarkan membidiki defender milik AS Roma, Roger Ibanez. Kabar ini dihembuskan oleh Il Messaggero. Media Italia itu mengklaimkan Milan merekrut Ibanez terbuka lebar. Pasalnya ia disebut tak masuk dalam rencana Jose Mourinho. Ia pun masuk dalam daftar jual Roma. Namun harganya agak tinggi bagi ukuran Milan sekarang ini. Ibanez dilego dengan bandrol sekitar 20 juta euro. Laporan itu juga mengklaim Milan punya halangan lain dalam perburuan Ibanez. Bek asal Brasil itu disebut juga diminati oleh Newcastle.